Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sini kami akan memaparkan PPT yang berjudul pemeriksaan kandungan lumpur dalam pasir oleh A4 kelompok 4 dari PAS A. Lanjut. Oke, di sini ada Muhammad Abdul Hafid, Muhammad Ahwan Zaida, Muhammad Hilal Syauki, Puspa Paradiba, Ifda Diani. Lanjut. Silakan Hafid. Lama nih. Silakan Dari Barokah. Rifda. Rifda, silakan. Oke, jadi dasar teori itu adalah pasir. Pasir adalah batuan berbutir halus yang terdiri atas butiran sebesar 0,15 mm sampai 4,75 mm. Penghancuran batuan baik secara alamiah maupun penghancuran dengan batuan manusia. Pasir merupakan di antara lain sebagai bahan campuran adukan beton. Maka dari itu mutu dari pasir sangat perlu diperhatikan. Sedangkan lumpur adalah bagian-bagian butiran yang dapat melewati hayakan 0,063 mm. Kandungan lumpur dalam pasir diwajibkan tidak lebih dari 3% dari berat kering pasir. Dalam prakteknya di lapangan, khususnya pada agregat halus, diketahui bahwa kebersihan agregat terdapat kadar lumpur melebihi dari syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebesar 3% dari berat agregat halus ASTM C33/2003. Jika dalam agregat mengandung banyak lumpur, akan menambah permukaan agregat sehingga keperluan air tersendat di semua permukaan butiran dan campuran meningkat. Ini mengakibatkan kekuatan dan ketahanan dapat menurun karena pengaruh buruk tersebut. Maka jumlahnya dalam agregat dibatasi prinsip tidak boleh lebih dari 3% menurut ASTM C33/2003. Maksud dan tujuan latar belakang. Beton terbentuk dari campuran agregat halus, agregat dasar, semen, dan air dengan perbandingan tertentu. Tetapi apabila ingin membuat beton yang bagus, harus memperhatikan persyaratan yang lebih ketat. Untuk membuat beton yang bagus, harus memperhatikan kualitas bahan dasar pembuatan beton maupun cara pelaksanaan pembuatan beton. Jika bahan dasar pembuatan beton bagus dan juga cara pelaksanaan pembuatan campuran beton sesuai yang direncanakan atau desain, maka kualitas beton yang dihasilkan bagus, kuatnya sesuai dengan direncanakan. Yang kedua adalah sebagian orang dalam membuat beton kurang memperhatikan beton yang baik, yaitu langsung membuat campuran beton tanpa memperhatikan kualitas agregat yang bagus, padahal agregat tersebut belum tentu bagus. Kadang-kadang agregat masih dicampur dengan lumpur. Di lapangan banyak dijumpai agregat yang kotor. Walaupun ada agregat yang sudah bersih, tetapi pada saat penyimpanan agregat disimpan di tempat kotor, campur lumpur sehingga agregat menjadi kotor. Penimbunan agregat di lapangan harus ditempatkan di tempat yang bersih supaya tidak tercampur dari lumpur dan kotoran lain. Lanjut. Ada maksud dan tujuan. Maksud dari praktikum ini yaitu menentukan presentasi kadar lumpur dalam agregat halus. Kandungan lumpur seharusnya sebesar 3% dari berat agregat halus di ASTM C33/2003. Silakan lanjut. Hafid, Hilal, Puspa. Alat-alat benda uji. Alat-alat yaitu yang pertama ada gelas ukur kapasitas 1000 ml. Berfungsi untuk tempat mencampurkan agregat halus dengan bahan pelarut yaitu air biasa. Yang kedua,
Gelas ukur kapasitas 100 ml berfungsi untuk tempat menyimpan bahan pelarut, yaitu air biasa. Benda uji. Yang pertama ada agregat halus, lalu yang kedua air biasa. Prosedur praktikum. Prosedur praktikum yang dilakukan pada praktikum batas cair yaitu pertama-tama siapkan benda uji dan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan pasir ke dalam gelas ukur sebanyak 400 ml. Lalu tambahkan air ke dalam gelas ukur hingga mencapai 1060 ml. Tutup permukaan gelas dan kocok untuk mencuci pasir dari lumpur. Selanjutnya, setelah dikocok, simpan gelas ukur dan biarkan mengendap selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, ukur tinggi pasir dan lumpur yang ada di gelas ukur tersebut. Silakan Hilal. Hasil perhitungan. Diketahui tinggi pasir atau V1 375 mm. Tinggi lumpur atau V2 sama dengan 25 mm. Kadar lumpur rumusnya sama dengan V2 per V1 plus V2 dikali 100%. Sama dengan 25 per 375 plus 25 dikali 100% sama dengan 0,63%. Pelaporan. Dari hasil praktikum dan perhitungan yang telah kami lakukan bahwa dalam agregat halus yang dilarutkan dalam gelas ukur berisi air mengandung endapan lumpur dan pasir dengan tinggi pasir sebesar 375 ml dan tinggi lumpur sebesar 25 ml sehingga diperoleh kadar lumpur sebesar 0,063% sehingga memenuhi syarat karena kurang dari 3%. Dari berat agregat halus ASTM C33 2003. Silakan Puspa. Contoh perhitungan tinggi pasir V1 sama dengan 140 mm, tinggi lumpur V2 sama dengan 16 mm, tinggi total V3 sama dengan V1 tambah V2 sebesar 156 mm. Nilai kadar lumpur. Kadar lumpur persen. Kadar lumpur sama dengan V2 dibagi V1 tambah V2 dikali 100%. Yaitu kadar lumpur sama dengan 16 per 156 dikali 100% dikurang 10 sama dengan 10,256%. Kesimpulan, pemeriksaan kadar lumpur ini merupakan cara lain untuk menentukan pemeriksaan kadar lumpur selain dengan cara penyaringan lewat bahan lewat saringan nomor 200. Jika perbandingan dengan peraturan atau ketentuan yang memperbolehkan kandungan lumpur kurang dari 3% pada agregat halus untuk pembuatan beton, maka kandungan lumpur pada benda uji agregat halus atau pasir yang digunakan telah melebihi peraturan atau ketentuan yang ada, yaitu 10,256%, lebih dari 3%, sehingga benda uji agregat halus pasir tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan beton. Ya, terima kasih. Silakan ditutup Bapak Yuda. Oke, pemaparan yang sangat bagus dari kamu kita. Di ujung PPT ini kita ucapkan terima kasih kembali pada teman-teman. Baiklah, itu sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.